على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik para jemaah sekalian, langsung saja mari sama-sama kita ngaji dan kita simak pengajian kita pada malam hari ini yang akan diasuh oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Syarifudin Khalid SPDI. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال المقتحم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لم منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اغفر لنا يا الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع يا الله بها 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 يا الله بحسن اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام، وإلى روح خصوصا مؤلف هذا الكتاب سيد أحمد هاشمي بك، وإلى روح المرحوم صاحب الوقت مصلح الأمير وحاجي كمس بالمئات، وإلى روح بابا حاجي حسن بن طنبل أن الله يتغشهم
بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin kita baca Fatihah. Baca Fatihah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokah dan karomahnya serta mukjizatnya suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Amin. Amin. Allah sehatkan jasmani rohani kita. Amin. Allah kuatkan iman Islam kita. Amin. Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak untuk ibadah kepada Allah. Amin. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang soleh dan soleha. Allah jauhkan kita, keluarga kita, saudara kita dari segala macam bala dan wabah, musibah, malapetaka, bencana, penyakit yang membahayakan, fitnah dan sihir. Allah berkahkan majlis taklim kita. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan pergi haji ke Baitullahil Haram, ziarah makam Rasul, bisa wukuf di padang Arafah, dan kita doain buat jemaah kita yang masih ada di tanah suci. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan dari Allah, pulang ke tanah air dalam sehat walafiat. Kita doain buat yang sedang sakit, kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesehatannya, diberikan kesabaran ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyati siha wal afiyah wassalamah wal mahunah wal barakah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi karamatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 7. Betul ya? Betul ya? Ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibtaghur rif'ata indallah tahlumu amman jahila alaika wa tu'ti man haramaka. Rawahu Ali an Abi Umar an Ibnu Umar an Ibni Umar. Hadirin jamaah sekalian, hadis yang nomor 7, baginda Rasul bersabda, ibtaghur rif'ata indallah, yang artinya carilah oleh kamu sekalian, ya Neng, yang bercanda Neng ya, ayo pintar duduk, diam-diam dulu ya. Ibtaghu ar-rif'ata, artinya carilah oleh kamu, bentuk fi'il amar mudzakkar ya. Jadi bentuknya fi'il amar ya, jamak. Jadi bukan satu orang nih yang Nabi perintahin, tapi yang Nabi perintahin semuanya. Untuk siapa? Untuk umatnya baginda Rasul. Jadi seolah-olah Nabi ngomong gini Pak,
carilah oleh kamu sekalian wahai umatku, siapa ya sahabat, tabi'in dan tabi'in, salafus soleh, sampai kita umat akhir zaman nih ila yaumil qiyamah disuruh mencari oleh Rasul, cari apa? Ar-rif'ata, mencari kemuliaan. Ya Pak, subhanallah ya. Jadi Rasul perintahin sama kita untuk cari kemuliaan ya Bu. Alhamdulillah ada ibu-ibu ya. Alhamdulillah ya. Walaupun kayaknya agak berkurang karena malam setelah kali ini. Ya mudah-mudahan gak mengurangi semangat kita ya Bang ya. Amin. Ya Ustaz ya. Jadi Bu, Rasul perintahin sama kita buat cari kemuliaan. Yang kemuliaan itu adanya di sisi Allah ya, bukan di sisi manusia. Kita kepengen mulia indallah, di samping indan nas. Kalau mulia di sisi Allah, insya Allah yang lain ngikut, betul? Karena mulianya di sisi Allah. Apa tuh kata Rasul? Yang pertama dicatat. Yang pertama tahlumu amman jahila alaika. Ini sebenarnya ada 3 nih konsepnya ya, ada yang hilang 1 nih di hadis. Diam dulu dong ya, jangan kalau itu. Akhirnya nggak. Ayo pintar, ayo kerja manis. Saya ulang ya. Ayo pintar. Masya Allah generasi ini, Masya Allah. Dah, diam dah. Baca kitab dah. Ya pokoknya liatin aja ke kitab ya, mau paham ke kagak. Bilang ini. Jadi hadirin ini konsepnya ada 3 nih ya. Kalau pakai Mukhtarul Ahadits yang lama ada 3 ya, ini cuma 2, ntar saya tambahin. Yang pertama tahlumu amman jahila alaika. Ini konsep Islam Ibu, konsep Rasul untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Yang pertama tahlumu amman jahila alaika, kita berlemah lembut kepada orang yang udah ngebodohin kita. Ya Bu, jadi orang udah ngejailin kita, orang udah ngebodohin kita, orang udah bahasanya ngebokisin abis dah, ya. Udah kita dibohongin abis-abisan, ya. Istilahnya, ya. Kalau emang dia kagak minta maaf, ya, dia gak minta rela, udah kita berlemah lembut aja udah, ya. Kita maafin kebodohan yang mereka lakukan buat kita, ya. Jadi kalau kita bisa maafin, ini cakep banget nih, ya. Orang udah ngebodohin kita, ya, ngejelekin, ngerendahin dah. Martabat kita direndahin sama dia, seakan-akan kita gak ada apa-apanya di mata dia. Tapi kita berlaku lemah lembut nih, cakapnya orang nih. Kan yang ada kebalikannya Pak. Lu ngebego-begoin gua, gua bego-begoin lagi, kan gitu ya. Lu goblok-goblokin gua, goblok-goblokin lagi. Lu tololin gua tolol-tololin lagi, sering. Lah kalau sini buat apa? Nggak ada kemuliaan, tos-tosan, benar nggak? Tos-tosan udah, lek-lekan udah ya. Kalau begitu mah, ya itu sama aja. Sarawak ini, sami mawon, lu begitu, gua begitu, ya kan? Ya lu bogono, gua bogono. Artinya ya sering. Tapi kalau dia ngebodohin kita, ngejelekin kita, ngejatuhin kita, martabat kita, itu dihancurkan dia. Tapi kita ngebaikin dia, ini orang cakep ya. Ini orang yang spesial di mata Allah. Tapi kira-kira ada nggak yang boleh kayak gini kita ya? Jarang ya. Ada jarang ya. Biasanya ya Allah, lagu lu perak banget, tergoperakin lagi kan gitu ya. Lagu lu sengak banget sama gua tergosengain lagi tuh begitu tuh orang kita tuh, ya. Itu gitu orang kita tuh. Tapi kalau ada yang model kayak begini, antahluma atau tahlumu ya, kita berlaku lemah lembut, berlaku tata krama sopan, bisa ngebalikin dengan kata-kata yang bijak sama orang yang mudah-mudahan kita. Oh luar biasa. Makanya ini satu kemuliaan yang Allah kasih buat kita. Kalau bisa ya, kalau bisa, kalau agak berau ya. Itu yang pertama. Yang kedua wadu'ti man haramaka. Betul kalimatnya ya? Betul ya? Betul ya? Betul saja ya? Atau wa'fu amman zalamaka. Oh situ watu'ta. Oh iya, boleh watu'ta, boleh watu'ti. Sama, watoto atau watoti man haramaka, ya. Artinya berilah dia, ya, terhadap orang yang udah pelit sama kita. Ini bisa begini bu, ngebagiin orang pelit bisa kita gitu.
Ini yang saya bilang tos-tosan Pak. Kalau kita nggak punya jiwa kayak gini, tos-tosan. Lu begitu gua begini, lu bodoh gua begini, ya udah sering aja udah sering, lu pelit gua pelitin, lu baik gua baikin. Tapi kata Rasul, kalau dia pelitnya naudzubillah min dzalik, pelitnya sa'alaihim walad bolin, itu ada tuh. Itu orang tua dulu begitu tuh, kalau ngatain orang pelit, pelitnya sa'alaihim walad bolin. Kalau udah sa'alaihim, waduh, itu udah kebina-bina, apa kebina-bina? Ini bahasa Betawi udah hilang nih, kebina-bina bahasa Betawi ya. Kebina-bina kelewatan. Pelitnya udah sampai mohon maaf, udah sampai ke ubun. Tapi ketika kita baikin dia, masya Allah, ya. Kalau kagak pikir emang dasar muka badan. Kalau emang nggak mikir dasar muka badan. Ya Allah, dia pelit, dia bakhil, dia menit, dia koret, dia buntut gasiran ya sama kita. Tapi sabar kita punya, kita kasih contoh kecil-kecilan. Contoh kecil-kecilan namanya ya, kalau kita buka puasa ya, dia boleh nengok aja dari bar pasar ya, kagak nengok ke rumah kita ya. Padahal tetangga dia ingin usikum wa nafsi bitaqwallah ya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Agar nengok rumah kita nanjain nawarin kagak. Ini nanjain belum bahasa hilang, bahasa Indonesia pesen banget. Nanjain kagak sama tetangga. Ujung-ujung kita bawa sesuatu nih dari pasar, pas mau beli bubukan, kita kasih tuh yang namanya es cendol, es kelapanya ya. Ya Allah, tuh orang kalau begitu tuh mulia tuh di hadapan Allah ya. Orang pelit dibaikin ya. Spesial Pak, spesial itu masya Allah ya. Kalau kagak pikir juga emang dasar mukanya muka badan. Ya Allah ya, kita cari kemuliaan ya, siapapun kita. Barangkali saya jamaah ibu-ibu ya, kalau emang ada yang kayak gini, ayo kita rubah dah. Biarin kita dipelitin, tapi kita baik dan kita balas dengan kebaikan. Itu insya Allah, ini Nabi yang bilang. Pak Nabi kalau udah ngomong kagak ada bohongnya, beda sama omongan kita. Makanya kata Nabi, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Kalau udah Nabi ngomong udah betul. Jadi kalau Nabi bilang ada kemuliaan, ketika kamu berbaik kepada orang pelit, itu nyata. Niscaya itu orang akan Allah akan berikan kemuliaan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini hadis yang ketiga yang hilang nih ya, yang saya tahu, wa'fu amman zalamaka. Maafin orang yang udah berbuat zalim sama kita, bisa. Orang udah jahat banget ya, zalim ya, waduh, bukan main sama kita romannya ya, sama kita galak banget ya, kita dicaci, dimaki, dihina, tapi kita balas tuh perbuatan dia dengan maaf kita. Ini juga istimewa nih Pak, ya. Orang udah zalimin kita, tapi kita maafin. Kita redho dengan kezaliman dia, ya. Kita maafin kesalahan dia. Ini kalau bisa orang cakap nih. Kalau bisa orang cakap ya, bisa maafin kesalahan orang. Dia punya salah, udah Pak, apa-apa, saya udah maafin, ya. Saya udah redho, udah, dia udah dah, gitu kan. Waduh, masya Allah, ya. Dua orang juga kayaknya luar biasa itu ya. Benar-benar amal kita. Terima kasih banget ya Allah Pak, saya udah menzalimin Bapak, menghina Bapak, menjadi Bapak, tapi Bapak maafin saya, subhanallah ya. Kalau Anda mikir juga emang dasar buka badan orang. Ya, nggak ada terima kasih manusia ya. Nauzubillah. Yang kedua hadirin, hadis yang ke-8, Rasul bersabda, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul ibadi ilallahi man kana taubahu khairan min amalihi. Kata baginda Rasul, abghad. Wah, ini abghad ini isim tafdil nih Pak. Ya. Asal katanya baghadha ya bughdu baghdhan. Tapi kalau udah kalimat abghadha isim tafdil berarti yang paling dibenci, yang paling dimurkai oleh Allah. Siapa? Al-ibad ya. Hamba yang paling dibenci ya, ini bentuknya musnad ilaih, mudhaf ilaih. Ada bisa menjadi mubtada. Abghadul ibad ilallah, hamba yang paling dibenci oleh Allah, man kana taubahu khairan min amalihi, yaitu seseorang
yang pakaiannya cakep daripada perbuatannya. Pakaiannya cakep, ya, busananya cakep, tapi cakepan pakaiannya sama perbuatannya. Tafsirnya bagaimana? Antakuna, kata Rasul nih, antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya, yang dimana pakaiannya kayak para nabi, wa amaluhu amal jabbarin, tapi dia punya amalnya, perbuatannya orang-orang yang angkuh dan sombong. Ada yang model kayak gini, ada diajak salaman rumahnya najis banget sama kita. Pakaiannya pakai udang-udang, pakai sorban ya, atau pakai sorban segala macam ya, jenggot pakai nyiksel. Lompongan Nabi sholat rumahnya sama kita najis banget, salaman ada begitu ya. Ya Allah, kita aja salaman dia begini, dia begini jadi nunduk aja, kagak nengok-nengok bisa, ya. Ya Allah, kalau belum sejalan, belum seirama, belum sepaham sama dia, kita dianggap najis. Ada begitu ya? Ada tuh Pak, ya, paham yang begitu tuh. Yang kagak sejalan, sepaham sama dia, kita dianggap najis, ya. Ya Allah, ini kata Nabi, pakaiannya kayak Nabi, tapi perbuatannya kayak orang-orang sombong, ya. Mendingan kita Pak, makanya Allah ya, orang yang paling enak itu Pak, organisasinya cuma NU, ya, pakai baju koko sama kain, ya, sama sorban, ya, nggak pakai udang-udang kayak ban Vespa, ya, nggak pakai gamis, ya, tapi enak, ya. Ya bisa diajak bersosialisasi, ya, bisa salaman, kita nggak dianggap najis itu kalau yang lain. Makanya nih NU adalah merupakan ormas rahmatan lil alamin, ya. Saya singgung dikit NU ya, karena kita ormas NU yang amal ya. Karena apa ya, kita cara kita, busana kita biasa, ya, pakaian kita biasa, tapi amal yang kita juga nggak kayak orang-orang mereka yang selalu menyombongkan dengan pakaiannya. Kalau pakaian kayaknya romannya paling soleh sendiri, ya, paling alim sendiri, ya. Padahal kalau kita tes baca kitab belum tentu bisa, ya. Kalau kita suruh tes baca kitab nih, nggak usah tinggi-tinggi dah, sampai naklun aja, ya. Atau kitab pokoknya kitab-kitab kecil, Fathul Qorib, ya. Kita tes nih belum tentu tarifnya benar, ya. Iya. Jadi karena menang pakaian mana? Pakaiannya doang yang paling diakuin, ya, tapi isinya kagak ada. Rasul benci, hamba yang paling dibenci, ya, pakaiannya kagak sama dengan perbuatannya, ya, nggak sama. Kalau kita ya biasa pakaian, tapi insya Allah kita juga nggak sombong-sombong amat dengan manusia, ya. Karena hadirin, orang yang ibadah kepada Allah saja, tapi kepada manusianya kagak baik, kagak benar juga tuh Pak. Sama Allahnya rajin sujud, luar biasa dah sama Allah. Tahajudnya nggak pernah ditinggal, duhanya, hajatnya, taubatnya, istikharahnya, nawafilnya, rawatibnya, luar biasa. Hablum minallah tuh, lampongan hablum minanas, waduh, ya, kagak ada yang beres nih, ya, acak kadur, nggak benar juga tuh Pak. Ya, nggak benar juga. Yang benar bagaimana? Hablum minallahnya sama Allah baik, hablum minannasnya sama manusia baik. Itu yang benar tuh. Ya, ada yang namanya keseimbangan. Bukan cuma nama Allah doangan baik, tapi manusia kagak baik. Atau dibalik, sama manusia baik banget. Ngasih duit segala macam, dihormatin manusia. Lempeng nama Tuhan kagak mau sujud. Ada yang begitu. Makanya kata ulama Pak, seburuk-buruknya manusia, sesombong-sombongnya manusia adalah orang yang kagak pernah sujud kepada Allah. Itu manusia yang paling sombong. Manusia yang paling sombong bukan cuma karena dia banyak banda, banyak titel, banyak harta, tapi yang kagak mau sujud kepada Allah itu manusia yang paling sombong di hadapan Allah. Kan begitu Pak? Coba lihat, Nabi Allah Adam alaihi salam itu makhluk ciptaan Allah. Iblis suruh nyembah doang tuh. Nyembahnya iblis kepada Nabi Adam, sujudnya bukan sujud litanambut, tapi sujud lifadul Adam, untuk memuliakan Adam. Ya, lihtirami Adam, lifadili Adam. Tapi nggak mau, ya. Nah, seburuk-buruknya manusia di hadapan Allah, sesombong-sombongnya kayak iblis tuh.
kagak mau sujud kepada Allah. Jadi sujudnya iblis kepada Nabi Adam bukan sujud ibadah, tapi sujud menghormati kemuliaan Nabi Adam atas perintah Allah. Nah, manusia yang paling sombong, manusia yang kagak mau sujud, siapa? Ya iblis. Iblis kagak mau sujud. Kalau ada manusia yang mau sujud, berarti itu manusia sombongnya kayak iblis. Ya, iya. Kalau nggak punya, kalau mau duit banyak, pelit, mungkin masih sombong biasa, ya. Punya ilmu banyak, ya kan? Sombong, mungkin sombongnya biasa. Tapi manusia yang paling sombong, manusia yang nggak mau sujud kepada Allah. Nauzubillah. Ya. Itu hadirin. Jadi kata baginda Rasul, manusia yang paling dibenci atau hamba yang paling dibenci adalah manusia yang pakaiannya kayak para anbiya, tapi dia punya amalannya amalan sombong. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya hadirin jamaah sekalian, hadis yang ke-9. Rasulullah bersabda, "Ablighu hajata man la yastati'u illa hajatihi, faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u illa thabbatallahu ta'ala qadamaihi 'ala sirati yaumil qiyamah." Yang artinya hadirin, sampaikanlah hajat orang-orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya. Ini luar biasa nih Pak. Orang yang bisa nyampein hajat orang lain yang dia kagak mampu nyampein hajat, ini orang luar biasa ya. Jadi kita nih umpamanya kagak bisa ya menyampaikan hajat, tapi ada nih orang yang mampu nyampein hajatnya, itu orang luar biasa. Makanya kata Nabi, "Faman ablagha sultanan hajatan man la yastati' illa qaha." Siapa orang yang menyampaikan dengan kekuatan hajat orang lain, maka Allah akan menetapkan dia punya syirat, qadamaihinya di atas siratal mustaqim. Ya Allah, Pak, sekarang ini hadirinnya orang yang memang memerlukan bantuan kita, ya, hajat kita nggak bisa nyampein, ya, tapi kita yang punya kemampuan kita sampaikan hajat dia, itu masya Allah. Makanya hari dalam sebuah hadis, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Orang yang nolongin saudaranya, maka pasti Allah akan nolongin dia. Nih, ini hadirin nih ya, dia luar biasa. Selagi orang itu mau nolong saudaranya, maka pasti Allah akan tolong dia. Makanya hadirin masya Allah ya, nolong orang mah udah lillahi ta'ala aja. Kita bantu orang udah lillahi ta'ala, kita lihat bantu orang. Nanti Allah yang ganti tuh bantuan kita. Betul ya? Kalau kita nolongin orang, jangan mengharap ntar dia kayaknya bantu gua nih, nggak usah. Nanti Allah yang nolong kita. Kita ngasih sesuatu sama orang, udah kagak, jangan berpikiran nanti dia mau balikin bantuan kita, jangan. Nanti Allah yang tolong kita. Nanti Allah yang bantu kita. Allah yang ngasih kita. Kadang-kadang kita begitu Pak. Kadang-kadang masih punya pikiran. Lo gua kasih, apa kira-kira lo bisa bantu gua? Kan begitu ya. Lo gua tolongin, apa kira-kira lo bisa nolongin gua? Jangan begitu. Udah niat aja kita nolongin dia, kita bantu dia, nanti Allah yang nolong kita. Dalam bahasa lain, intan surullaha yansurkum. Kalau kita nolong agama Allah, maka Allah bakal nolong. Kalau kita nolong agama Allah, ya nolong makhluk Allah, nanti Allah tolongin kita. Tapi kalau kita gak mau nolong, ya Allah gak bakalan bantu. Ya, jadi hadirin jamaah sekalian, kita udah husnuzon aja mau orang. Kita niat bantu orang, niatnya kita lillahi ta'ala, ya, nggak usah pakai pikiran, dia bakal nolongin kita, bakal bantu kita. Itu yang ke-9. Yang ke-10 hadirin jamaah sekalian, hadis yang selanjutnya, Ibna Adama ati rabbaka tusamma akilan wala tangsihi fatusama jahilan. Kata baginda Rasul, ya, Ibna ini atau Ibna ini ada harfu nidahnya nih, ya, ada harfu nidah dalam apa namanya, dalam tafsirannya. Bifatil hamdiyati litidah abna, artinya wahai anak Adam, ya.
Artinya wahai anak Adam, ati rabbaka tusamma akilan. Taatlah kamu kepada Allah, tusamma akilan, maka engkau akan dinamakan orang yang berakal. Wala ta'sihi, maka janganlah engkau bermaksiat kepada Allah, fatusamma jahilan, maka engkau akan dinamakan orang yang jahil. Artinya apa hadirin Bapak Ibu? Orang yang taat kepada Tuhan itu adalah orang yang berakal. Dia tahu nih, dia ini hakikatnya dari Allah. Dia tahu dia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Dia tahu dia adanya di alam dunia untuk beribadah kepada Allah. Ini orang berakal. Tapi sebaliknya, kalau dia maksiat, dia durhaka, dia banyak dosa, dia diceburkan dirinya ke lembah-lembah noda, ini orang yang bodoh. Dia kagak sadar bahwasanya dia bakal kembali kepada Allah. Gak sadar dia. Dia menceburkan dirinya ke lembah dosa, dia nggak sadar bakal dia pulang kepada Allah, bakal mempertanggungan jawabkan segala amal perbuatannya. Dia nggak sadar, makanya dibilang orang bodoh. Tapi kalau orang yang dia taat, dia bakti, dia jalanin ibadah, dia sadar, dia diciptakan oleh Allah untuk ibadah, oleh Allah untuk berbuat kebaikan, ini orang berakal. Orang yang punya akal, ya, dia merasa yakin, dia merasa sadar bahwasannya dia bakal pulang kepada Allah, dia milik Allah, ya, dia punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, oleh karena itu Pak, dalam sebuah hadis begini Pak, Rasul pernah bilang, al-khais mandana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Orang yang pintar itu kata Rasul adalah orang yang ngerti siapa dirinya. Orang yang cerdas itu orang yang paham siapa dirinya. Saya dari mana kan gitu ya? Saya diciptakan untuk apa dan saya akan pulang kepada siapa? Tuh orang pintar tuh. Orang pintar tuh Pak. Dia sadar saya berasal dari Allah, akan pulang kepada Allah. Saya berasal dari tanah, akan pulang kepada tanah. Itu orang pintar tuh kata Rasul, orang cerdas, al-khais, orang yang cerdas. Tapi sebaliknya kata Rasul, ya ada sama lagi, wa alima lima ba'dal maut, orang cerdas juga orang yang memikirkan dirinya untuk kematian. Saya setelah hidup bakal mati, bakal dikubur bakal banyak pertanyaan, dikubur belum kelar, nanti ada yang namanya yaumul ba'ats, ada yang namanya yaumul hisab, ada yang namanya yaumul mizan, ada yang namanya yaumul jaza. Dia sadar tuh, dia mempersiapkan kematiannya. Itu orang cerdas, orang pintar. Tapi sebaliknya, hadirin jamaah sekalian, orang yang bodoh, orang yang melupakan segala-galanya, ya. Jadi orang yang nggak tahu bakal pulang. Dia padahal tahu, ya, hakikat dia itu bakal pulang kepada Allah, tapi dia nggak mau berbuat ibadah kepada Allah. Ini orang bodoh. Makanya hadis yang tadi Rasul bilang, orang yang bodoh adalah orang yang banyak maksiat. Dinamakan bodoh dia karena apa? Dia nggak sadar dia bakal pulang kepada Allah. Tapi orang yang pintar, orang yang selalu mentaati perintah Allah. Karena apa? Dia sadar betul dia bakal pulang kepada Allah. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, ya, beberapa hadis yang kita baca pada malam hari ini memberikan satu pemahaman kepada kita, ya. Ikhtisarnya kita cari kemuliaan, ya, dari Allah, ya, dengan kita memaafkan orang yang bodoh, membodohi kita, kemudian orang yang menzalimi kita maafin, dan juga kita memberikan kepada orang yang pelit kepada kita, ya. Kemudian kita bersikaplah, berpakaianlah sewajarnya, ya. Nggak usah kayak, makanya Pak dulu saya ingat banget begini. Ini berpakaian, ya. Dulu guru saya bilang, Syarifuddin, kalau bulan makomnya jangan sekali-kali berpakaian bersorban yang hijau katanya. Emang kenapa Kiai? Itu bulan makomnya.
Ntar kalau antum udah 40 tahun, 45, boleh nggak pakai sorban hijau? Emang apa sih? Itu makomnya orang-orang yang sudah mempunyai jiwa yang stabil, ya. Kalau masih ya umur 30 tahun pakainya sorban putih, ya kan? Sampai segitunya tuh. Karena beda lah. Orang yang pakai sorban hijau itu beda, ya. Beda ya penampilannya juga, orang yang sudah alim, ya, yang bertawadu, yang mulia luar biasa, ya. Dia punya keagamaannya, ya. Makanya sampai segitunya itu guru saya bilang waktu saya ngaji di kampung. Jangan pakai sorban hijau, ya. Ketinggian, dia kalah sama sorbannya. Jadi begitu tuh Pak. Saking kita diajarkan adab, ya, jangan sampai pakaian lebih mulia daripada perbuatan. Ya begitu. Ya. Ya kalau umpamanya sifatnya baik sih nggak apa-apa. Nih kadang-kadang ya pakaiannya kayak pantau tapi sifatnya nggak baik. Ya. Kalau umpamanya anak kecil ya kan, umuran kita pakai gamis ya. Kalau kita bisa menyesuaikan dengan akhlak kita nggak apa-apa. Kan yang betul kan yang benar pakaiannya sama dengan amannya. Yang kita kagak enak, yang kita enak ngeliatnya pakaiannya mau kayak pantau tapi lagunya sebakul. Ya, pakaiannya kayak pantau tapi lagunya sebakul, ya. Iya, pakaian boleh ya untuk mencerminkan keislaman dia, ya, mencerminkan identitas busananya. Tapi lagunya jangan sebakul. Takutnya kegedean pakaian sama ilmunya gitu. Rasul bilang gitu, ya. Bukan berarti kita nggak boleh pakai pakaian yang Islami, bukan, ya. Banyak juga kawan kita di jamaah tabligh, ya. Anak-anak muda udah pakai gamis, ya kan, pakai udang-udang. Tapi saya lihat pakaian akhlaknya bagus, Pak. Akhlaknya bagus, ya. Hormat, sopan, ada adabnya sama kita, ya. Tapi ada juga yang pakaian gamis sama kita salaman orangnya nehi banget nih. Ya, romanya udah ogah banget, ya. Nah ini yang begini nih, ya, yang Rasul larang. Pakaiannya kayak para nabi, tapi dia punya amalnya kayak orang-orang yang sombong. Nauzubillah, ya. Selanjutnya hadirin, ya, kita bantu orang dengan kemampuan kita, dengan kita sampaikan hajat orang-orang yang butuh. Insya Allah Allah akan tetapkan langkah kita nanti di yaumil kiamat di atas siratal mustaqim, dan bertaatlah kepada Allah, ya, agar kita dinamakan orang yang berakal. Jauhi kemaksiatan, hindari perbuatan dosa, ya. Jangan berlama-lama dalam perbuatan dosa, ya. Kita kita hindari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Karena ada orang sampai mati maksiat. Itu Pak, kalau kita pikir-pikir kesian sama dia. Sampai mati kagak tobat-tobat. Sebenarnya kesian. Kesiannya bukan apa-apa, ya Allah. Belum sempat sholat udah mati. Nekat itu Pak namanya. Ya, belum sempat sembahyang udah mati, orang nekat. Kesian kita, ya Allah, kapan tobatnya? Ayo lagi, ya. Kita bayang dah, umur udah tua. Kesian saya melihatnya. Nah ini dalam hadis Nabi orang bodoh. Nah kita boleh mengatakan kesian apa? Karena dia orang bodoh. Nggak ada berhenti-berhentinya berbuat dosa, maksiat, sampai mati, sampai tua, sampai bau kuburan, bahasanya bau tanah, nggak berubah-ubah. Ini orang bodoh kata Rasul. Nah kita boleh bilang kesian, kenapa? Karena di hidupnya nggak ada ketaatan, ya udah pasti, ya. Kalau dia kagak taubat, dia nggak sadar, dia nggak taubatan nasuha, ya udah pasti dia penyesalan. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah hindari kita, amin. Allah jauhkan kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan, amin ya rabbal alamin. Hadirin, begitulah apa yang saya sampaikan berkenaan dengan hadis Nabi yang kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah di minggu yang datang atau di hari-hari yang berikutnya kita lanjutkan hadis yang ke-11. Terima kasih. Barangkali nanti pertanyaannya sambil kompos saja, mungkin sambil kita berbincang-bincang, sambil kita ngopi. Terima kasih, mohon maaf, ya, dan kita baca itu dah, ya, tidak serius istighfar, biasain setiap mau itu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.